Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Amar Zain Shoki Alparo, ingin mempresentasikan tentang perilaku kolektif dan gerakan sosial. Perilaku kolektif adalah cara berpikir, berperasaan, bertindak sekumpulan individu yang secara relatif bersifat spontan dan tidak terstruktur yang berkembang dalam suatu kelompok atau suatu populasi sebagai akibat dari saling stimulasi antar individu. Sedangkan gerakan sosial adalah aktivitas sosial berupa gerakan sejenis tindakan sekelompok yang merupakan kelompok informal yang berbentuk organisasi berjumlah besar atau individu yang secara spesifik berfokus pada suatu isu-isu sosial atau politik dengan melaksanakan, menolak, atau mengkampanyekan nilai sebuah perubahan sosial. Perilaku kolektif. Definisi perilaku kolektif. Perilaku kolektif adalah perilaku di mana ketika sekelompok orang terlibat dalam perilaku secara spontan. Ada beberapa faktor penentu perilaku kolektif menurut teori Smeltzer. Yang pertama, faktor struktural, condiveness, kesesuaian struktural. Yang kedua, faktor ketegangan structural train. Yang ketiga, faktor growth and spread of a generalist belief, berkembang dan menyebarnya suatu kepercayaan umum. Yang keempat, faktor precipitating, faktor yang mendahului. Yang kelima, faktor mobilisasi tindakan. Dan yang terakhir, faktor berlangsungnya pengendalian sosial, the operation of social control. Adapun tipe perilaku kolektif. Yang pertama, crowd. Crowd adalah kumpulan individu yang terus bertambah dan membentuk sebuah kelompok. Yang kedua, mob. Mob sekelompok manusia yang melakukan tindak kejahatan seperti perampokan, maling, dan lain-lain. Yang ketiga, panik. Reaksi sebuah ancaman yang dialami beberapa individu. Contohnya eh, seperti bencana alam, itu akan membuat mereka merasa panik. Yang keempat, rumors. Ketika ada sebuah informasi yang belum tahu informasi tersebut benar atau salah, itu yang dinamakan rumor. Public opinion. Sekelompok orang yang berbeda-beda pendapat. Yang terakhir, propaganda. Serangkaian pesan dengan tujuan agar dapat mempengaruhi pendapat seseorang, tindakan masyarakat, atau sekelompok orang. Definisi perilaku kerumunan. Lee Bond berpendapat dalam pengertian sehari-hari, istilah kerumunan berarti sejumlah individu yang berkumpul bersama karena satu dan lain hal. Adapun definisi lain, menurut Kornblum, sejumlah besar orang yang berkumpul bersama dalam jarak dekat. Dan Giddens mengatakan sekumpulan orang dalam jumlah relatif besar yang langsung berinteraksi satu dengan lainnya di tempat umum. Dan yang terakhir, menurut Lee Skeller dan Calhoun, sekumpulan orang yang berkumpul di sekitar seorang atau suatu kejadian, sadar kehadiran orang lain dan dipengaruhi orang lain. Faktor yang menyebabkan terjadinya kerumunan menurut teori Lee Bond. Karena kebersamaannya dengan banyak orang lain, individu memperoleh perasaan kekuatan luar biasa yang mendorongnya untuk tunduk pada naluri. Selanjutnya, dalam suatu kerumunan, tiap perasaan dan tindakan bersifat menular. Dan yang terakhir, dalam kerumunan, individu mudah dipengaruhi, percaya, dan taat. Bentuk perilaku kerumunan. Yang pertama, casual crowd, kerumunan sambil lalu. Yang kedua, confessional crowd, kerumunan konvensional. Yang ketiga, expressive crowd, kerumunan ekspresif. Dan yang keempat, acting crowd, kerumunan bertindak.
Selanjutnya, definisi gerakan sosial. Suatu jenis aksi kelompok yang mencoba melakukan sebuah rekonstruksi masyarakat dan informal supaya terorganisasi secara rapi dan halus. Teori gerakan sosial. Yang pertama, resource mobilization theory. Ini adalah penentu gerakan sosial seperti organisasi gerakan sosial, pemimpin dan kepemimpinan, sumber daya dan mobilisasi, jaringan dan partisipasi, dan peluang aktivitas masyarakat. Yang kedua, value-added theory. Teori ini menyatakan bahwa gerakan sosial adalah suatu yang kompleks di mana terdapat beberapa syarat agar hal tersebut dapat terjadi, yakni kondusivitas dan ketegangan struktural. Yang ketiga, emergent norm perspektif. Emergent norm perspektif adalah teori yang ditemukan oleh Turner dan Kilan pada 1972. Teori ini berargumen bahwa latar belakang terjadinya gerakan sosial adalah adanya norma baru yang muncul akibat perubahan tertentu. Teori ini berdasar pada perspektif bahwa norma adalah suatu yang terus berubah sehingga diperlukan gerakan sosial yang rasional sebagai respons atas perubahan baru yang bersifat ambigu. Yang keempat, assembling perspektif. Teori ini dipaparkan pertama kali oleh MC-Pyle dan Miller pada 1973. Assembling perspektif memandang individu dan sebuah kelompok gerakan sosial sebagai individu rasional yang berdiri sendiri, sedangkan kerumunan adalah kelompok yang secara aktif melakukan tindakan untuk tujuan kolektif. Yang terakhir, New Social Movement Theory. New Social Movement Theory adalah teori yang berkembang di Eropa pada 1950-an dan 1960-an. Teori ini hadir saat isu-isu mengenai aspek humanis, kultural, dan non-material sedang berkembang di Eropa. New Social Movement teori lebih berfokus pada permasalahan mengenai hak asasi manusia. Contoh dari gerakan ini adalah gerakan legislasi ganja, hak-hak transgender, dan feminisme. Adapun tipe-tipe gerakan sosial. Yang pertama, alternative movement. Alternative movement merupakan gerakan sosial yang bertujuan untuk mengubah sebagian perilaku seseorang. Yang kedua, redemptive movement. Redemptive movement merupakan gerakan sosial yang bertujuan untuk mengubah keseluruhan perilaku seseorang. Dan yang ketiga, reformative movement. Gerakan reformative movement adalah sebuah gerakan sosial yang diharapkan dapat merubah pandangan masyarakat mengenai isu-isu tertentu seperti isu hak-hak homoseksual atau isu kesetaraan gender dan isu-isu lainnya yang cenderung bersifat negatif dan perspektif masyarakat. Yang terakhir, transformative movement. Bentuk gerakan sosial ini adalah gerakan transformatif yang yaitu gerakan sosial yang bersifat dan bertujuan untuk mengubah masyarakat secara keseluruhan. Contoh dari gerakan transformatif ini misalnya adalah pengubahan pola pikir masyarakat untuk menganut ideologi-ideologi tertentu. Faktor penyebab gerakan sosial. Faktor penyebab terjadinya gerakan sosial karena terjadinya deprivasi. Deprivasi sendiri adalah kehilangan atau kekurangan. Para ahli menyatakan adanya deprivasi akan ekonomi sering menjadi faktor utama orang melibatkan diri dalam gerakan sosial karena adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan yang diinginkan dan harus direalisasikan. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.